kembali lagi tentunya masih bersama Yong Kondang. Nah, Yong Kondang collab dengan Logika Dr. Amnur. Nah, pada hari ini kita lanjut lagi nih guys, karena terkait dengan kesehatan. Nah, hari ini kita topiknya apa nih dok? Diabetes, lanjutannya Masih diabetes. Oke guys, berarti kita masih lanjutan lagi tentang diabetes. Diabetes yang mau kita angkat apa sih? Kalau kemarin kan masalah diabetes pasti dengan gulanya. Ini yang mau kita coba angkat apa nih dok? Ya, tetap diabetes yang membahayakan. Yang membahayakan beresiko mematikan. Dan beresiko mematikan guys. Seperti apa nih dok yang beresiko mematikan? Yaitu dalam kasus Pierolan itu kan Itu kan bukan pengalaman pertama kan yang hampir mati. Terus kapan lagi hampir mati? statementnya dia dia 2 kali hampir mati saat menjelang subuh pagi hari gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kenapa itu dia dok? Biasanya ada apakah sampai Pierolan bilang seperti ingin mati 2 kali dengan diabetes ini? Apa yang menyebabkan ini dok dengan diabetes? Ya, jadi gini ya. Sebenarnya diabetes itu perlu manajemen yang teratur ya, seperti yang kita bahas sebelumnya itu mulai makan teratur sesuai dengan kebutuhan. Ingat lagi ya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Makan sebelum lapar itu artinya jadwal makannya harus teratur, tepat waktu. Kemudian berhenti sebelum kenyang, artinya jumlah makannya harus pas. Nah, nah kasus Pierolan itu dia kan diabetes tipe 1. Tipe 1. Dan injeksi insulin. Dan sudah injeksi insulin. Injeksi insulin. Artinya kan hidup dia itu diatur dengan insulin. Dan tergantung. Dan insulinnya teratur dosisnya, waktu teratur, dosisnya teratur. Nah, makannya pun juga harus teratur. Harus mulai diatur. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan antara makanan dan aktivitas itu, maka terjadi gangguan. Seperti contoh gini, insulinnya sudah diatur sedemikian rupa, dan kemudian makannya udah diatur juga, tapi ketika aktivitasnya berlebih, artinya kan gula yang terpecah lebih banyak, gitu. Sementara insulin juga masih segitu juga, gitu loh. Nah, berisiko terjadinya hipoglikemi. Itu kebalikan dari hipoglikemi. Iya. Wow, ada istilah lagi guys. Apa ini dengan hipoglikemi? Hipoglikemi. Oh, hipoglikemi itu gula darah ya. Jadi gula darah. Jadi kalau pada pasien diabetes gulanya tinggi itu namanya hiperglikemi. Nah, kalau gulanya rendah itu namanya hipoglikemi. Nah, hipoglikemi itu biasanya di bawah 80 gula darahnya. Ingat ya, gula darah puasa itu kan 80 sampai 110, gitu. Nah, kalau udah di bawah 80 itu namanya hipoglikemi. Nah, ketika orang hipoglikemi itu udah mulai timbul gejala gitu loh. Apa ini guys gejalanya dengan hipo tadi nih? Betul. Jadi kan orang udah mulai terasa lapar, ya kan? Nah, harus segera makan kalau terasa lapar. Walaupun belum waktunya nih dok. Ya itu sinyal. Oh, sinyal. Berarti kalau dia memang misalkan mereka punya aturan nanti gue makannya sekitar jam 12 atau jam 11 atau makan siang. Tiba-tiba dengan hipoglikemi kan terus gula darahnya turun tapi belum waktunya makan. Iya, benar. Ini nggak apa-apa. Nah, jadi gini, kalau pada orang normal, ketika terjadi hipoglikemi, kan timbul rasa lapar. Nah, kalau kita nggak segera makan, maka terjadi gluconeogenesis namanya. Gluconeogenesis itu pemecahan lemak menjadi gula. Pemecahan lemak, jadi ingat gini. Ketika kita udah mulai lapar, itu kan terjadi hipoglikemi nih. Karena kekurangan ya. Nah, kita ingat lagi. Hipoglikemi adalah gula di darahnya rendah. Nah, ketika gula darah rendah tuh ada sinyal ke otak. Oh, lapar nih, gitu loh, ya kan? Nah, dan harus makan nih. Gitu. Tapi nggak segera makan. Nggak berapa lama kemudian kan hilang rasa laparnya. Biasanya suka begitu nih. Kalau hiper kerja banget ya, kan biasanya. Pertanyaan, kenapa kok bisa hilang laparnya? Padahal belum makan. Padahal belum makan. Nah, gimana nih? Karena terjadi gluconeogenesis di tubuhnya, yaitu pemecahan lemak menjadi gula. Sehingga gula di darahnya naik lagi, rasa laparnya hilang. Tapi karena lemak.
karena lemaknya terpecah. Oke, jadi Nah. karena lemak terpecah belum makan, tapi dia udah berasa kenyang dan laparnya hilang. Iya. Itu tidak baik banget ya dok, berarti? Bukan nggak baik, tergantung kebutuhannya. Oke, Gitu loh. tergantung Kalau kebutuhannya. orang untuk menurunkan berat badan, ya itulah yang terjadi. Jadi puasa. Nah, kalau puasa kan lapar, timbul rasa lapar kan hilang lagi. Oke, Nah, jadi seperti itu ya. Oke guys, jadi lebih jelas lagi dengan hipo dan hipernya tadi Iya. ya. Dan pastinya kita mau lebih tahu lagi dan lebih banyak lagi. Nanti kita mau sambung lagi Tunggu dulu. dulu. Iya, ada lagi tadi. Bukan, kita belum sampai pembahasan si Oke, Pirolan ya, itu. ternyata kita belum sampai baru hipo sama Ya, glukominnya jadi, tadi ya. jadi kasusnya Pierolan itu kemungkinan Ya. insulinnya teratur, Oke, bisa teratur. makannya teratur, Semua teratur. bisa jadi aktivitas yang berlebih tanpa dia sadar, Aha. sehingga terjadi pengeluaran gula yang banyak, Aha. gula yang di tubuhnya mulai berkurang, menurun, gitu Oke. loh. Nah, pada malam hari Nah, dia dia beristirahat. tidur, Aha. terjadi penurunan gula itu. Iya. Aha. Nah, sehingga dia nggak tahu kalau dia lapar, gitu loh. Nah, Oke. bisa jadi makin turun. Nah, jadi gini, selain lanjut dari lapar ya pada orang hipoglikemia itu Iya. tergantung kadar gulanya. Nah, kalau ada gangguan pemecahan lemak itu, berarti kan selain dia lapar, dia itu keringat dingin. Oh, biasanya gitu suka loh. timbul kayak gitu ya dok? Nah, keringat Timbul dingin. keringat dingin. Keringat dingin, berarti kan Aha. gulanya udah makin drop itu. Iya. Nah, kalau pada orang diabetes seperti itu, udah sampai keringat dingin, Iya. ya udah segera minum teh manis Teh atau manis gula yang hangat. manis segera mungkin. Segera. Gitu loh. Nah, kasusnya Pierolan 2 kali ini kan dia tengah malam. Dan waktunya Tengah tidur, dan waktunya waktunya beristirahat. tidur, Nah. bisa jadi terjadi hipoglikemi, Iya. turunnya gula darah, Iya. udah mulai keringat dingin dan hampir mati. Nah, itu Tanpa dia. disadari ya, karena Bener, dia posisinya bener, pada saat bener. beristirahat atau tidur. Bener. Jadi Nah. benar-benar hipo banget Iya, ya. Jadi gulanya benar-benar bener. turun guys. Iya, Jadi iya. dia tanpa menyadari karena kejadiannya pada Iya. saat dia tidur. Iya. Jadi dia pikir sampai sempat mau mati 2 kali. Iya. Nah tadi karena gula-gulanya Dia bilang sangat juga ada keringat dingin, soal keringat dingin hampir nggak sadar. Iya. Oh. Ya. Nah, pernah juga kasus. Jadi waktu itu saya jaga di klinik 24 jam, Iya. dilaporkan suaminya pingsan. Jadi saya harus datang ke rumahnya Aha. ya. Terus begitu aku cek, oh tadinya dia keringat dingin terus pingsan, nggak Ah, sadar, iya. nggak sadar. Ah. Terus begitu aku cek, ternyata gula darahnya 20. Wah. sangat-sangat rendah Kan, banget. gitu loh. Ya udah ya terus kebetulan aku bawa infus glukosa Iya. ya udah tinggal dipasang infus dia tinggal waktu itu bukan infus saya Suntik. bawa glukosa suntik glukosa Suntik glukosa. pembuluh darahnya Iya. masih dalam penyuntikan tiba-tiba dia sadar Dan melek gitu ya. melek Karena langsung. gula darahnya dinetralin Sudah lagi, normal. dikembalikan normal Iya, lagi dengan benar. tadi. Kalau kita bilang insulinnya Iya, ya. benar. Jadi dia bisa Jadi- ini lagi. jadi waduh hebat sekali dokternya ya gitu. Beranggapannya seperti itu ya dok. Padahal Ya, ada hal-hal yang alhamdulillah, terkait. karena ya itu dia Ya. tadi artinya gini loh. Begitu kita tahu gulanya rendah, kita segera suntikan gula, Ya. ya naik lagi cepet. Tapi kalau misalnya nggak ketolong yang Ya. tadinya 20 drop jadi 0 gulanya, Nah. aduh selesai. Akhirnya say goodbye itu ya. Akhirnya Nah, juga. jadi pesan yang ingin disampaikan adalah hati-hati Ya. dengan kadar gula. Nah, Nggak hanya hiper aja, hipo Hipo. pun juga Iya. pengaruh. Tapi hipo tuh ada tanda-tandanya dulu gitu. ya, Jadi nanti seperti tadi pada ya. orang Timbul diabetes, keringat dingin terlebih dahulu ya. ya. Pada orang diabetes, Nah, kalau udah mulai ada keringat dingin, ya udah segera aja minum teh manis karena gulanya rendah gitu ya. berarti dia Nah, turun ya. Iya, Hipo benar. tadi ya. Pernah lagi jadi kasus ya, Ya. kasus ada obat yang harus diminum sebelum makan, Ya. gitu loh ya. Kira-kira ada obat gula itu diminum kira-kira setengah jam sebelum makan, gitu loh. Tujuannya tuh untuk menurunkan memancing. Aha. Jadi begitu dia makan terjadi tes insulin. Nah, si nenek ini Iya. begitu dia habis minum obat, Aha. main sama cucunya. Kembali lagi Gitu. normal ya. Kembali lagi Main sama gulanya. cucunya ya, tahu-tahu pingsan di tamannya gitu. Itu kan karena hipoglikemi tadi. Hipoglikemi. Artinya gini loh, kalau minum obat sebelum makan, ya emang udah siap-siap mau makan gitu loh.
Jadi, Iya kan, jadi Kak? harus minum obat makan. Iya, saya berarti, lupa makan. Nah, akhirnya cuma minum obat doang. Hipoglikemi. Nah, itu dia hipo dan hipernya tadi jadi ya. kita membahas hari itu tentang hipoglikemi. Hipo dan hipernya tadi ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga turunan. Jadi yang kalau kata Pak Tipera, yang sedang-sedang saja. Nah, kalau normal sedang pastinya juga kita akan membahas lagi. Thank you banget Dok. Kita sudah membahas tentang hipertensi, tentang diabetes ya. Diabetes yang pasti nanti kita mau lanjut lagi guys. Hipoglikemi. Nah, hipoglikemi. Hipoglikemi. Nah, itu dia pembahasan kita. Jadi pastikan kalau Anda terkait dengan kesehatan, yuk langsung aja komen di Yongkondang dong. Karena Yongkondang collab dengan bersama Dr. Amnur di sini. Logika Dr. Amnur pastinya. Kita tunggu lagi komen-komen lagi yang lainnya. Masih di Yongkondang kolaborasi Logika Dr. Amnur.